Hai semuanya, pernah nggak kalian semua merasa hidup tiba-tiba seperti berhenti di tempat setelah satu kegagalan besar? Rasanya seperti semua rencana yang sudah disusun rapi runtuh begitu saja, dan yang tersisa hanya kebingungan, kelelahan, dan pertanyaan tanpa jawaban. Di momen seperti itu, banyak orang kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Tapi justru di titik itulah, cara kita berpikir dan merespons keadaan akan menentukan apakah kita akan benar-benar jatuh atau justru bangkit dengan versi diri yang lebih kuat. Disinilah pendekatan Stoik menjadi sangat relevan, bukan sebagai teori yang kaku, tetapi sebagai cara berpikir yang bisa membantu kita tetap berdiri, tetap bergerak, dan tetap fokus meskipun keadaan tidak berpihak. Stoik bukan tentang menekan emosi atau pura-pura kuat. Stoik lebih kepada memahami apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Banyak kegagalan besar dalam hidup terasa menghancurkan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita. Kita ingin hasilnya berbeda. Kita berharap masa lalu bisa diubah. Kita menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan diri sendiri tanpa henti. Padahal, semua itu tidak akan mengubah apapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima kenyataan bahwa sesuatu telah terjadi, lalu mengalihkan energi kita ke hal-hal yang masih bisa kita kendalikan, seperti sikap, keputusan berikutnya, dan cara kita melangkah ke depan. Ketika kegagalan datang, hal pertama yang biasanya terguncang adalah fokus. Pikiran kita jadi penuh dengan andai saja, dan kenapa bisa begini. Kita terjebak di masa lalu, mengulang-ulang kejadian yang sama di kepala seolah-olah dengan memikirkannya terus-menerus, kita bisa menemukan jawaban atau bahkan mengubah hasilnya. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Kita semakin kehilangan energi dan semakin sulit untuk bergerak maju. Stoik mengajarkan kita untuk memutus lingkaran itu dengan cara yang sederhana, tapi tidak mudah. Menerima. Menerima di sini bukan berarti menyerah. Ini yang sering disalahpahami. Menerima berarti berhenti melawan kenyataan yang sudah terjadi. Ketika kita berhenti melawan, energi yang sebelumnya habis untuk penyesalan dan kemarahan bisa dialihkan untuk sesuatu yang lebih berguna. Kita jadi punya ruang untuk berpikir jernih, melihat situasi dengan lebih objektif, dan mulai menyusun langkah kecil untuk bangkit. Produktivitas setelah kegagalan bukan tentang langsung kembali ke performa terbaik. Itu hampir tidak mungkin. Produktivitas di tahap ini lebih tentang menjaga ritme, sekecil apapun itu. Banyak orang gagal bangkit karena mereka menuntut diri untuk langsung kembali seperti dulu, padahal kondisi mental dan emosional mereka belum siap. Akhirnya mereka merasa semakin gagal karena tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Stoik justru mengajak kita untuk realistis. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan apa yang seharusnya sudah dicapai. Kalian semua bisa mulai dengan hal-hal kecil. Bangun pagi meskipun tidak ada motivasi, menyelesaikan satu tugas sederhana, atau bahkan hanya duduk dan merencanakan langkah berikutnya. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi justru disitulah kekuatan sebenarnya. Konsistensi dalam hal kecil akan membangun kembali rasa kontrol yang sempat hilang. Dan ketika kita merasa punya kontrol, kepercayaan diri perlahan akan kembali. Salah satu prinsip Stoik yang penting adalah memisahkan antara peristiwa dan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Kegagalan itu sendiri hanyalah sebuah kejadian. Yang membuatnya terasa menghancurkan adalah makna yang kita berikan. Jika kita melihat kegagalan sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik, maka kita akan merasa hancur. Tapi jika kita melihatnya sebagai bagian dari proses, sebagai sesuatu yang bisa dipelajari, maka dampaknya akan sangat berbeda. Ini bukan tentang berpikir positif secara berlebihan. Ini tentang berpikir jernih. Tidak sebuah kegagalan membawa pelajaran besar yang langsung terlihat. Kadang kita harus mencarinya dengan sadar. Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan berbeda? Apa yang sebenarnya di luar kendali sejak awal? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita keluar dari pola pikir menyalahkan dan masuk ke pola pikir bertumbuh. Fokus juga sering hilang karena kita terlalu memikirkan pandangan orang lain. Setelah gagal, banyak dari kita merasa malu, takut dinilai, atau khawatir dianggap tidak mampu. Ini membuat kita ragu untuk mencoba lagi.
Stoik mengingatkan bahwa opini orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kita bisa berusaha sebaik mungkin, tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami dan menerima perjalanan kita. Ketika kita terlalu fokus pada penilaian orang lain, kita kehilangan arah kita sendiri. Kita mulai mengambil keputusan berdasarkan apa yang terlihat baik di mata orang lain, bukan apa yang benar-benar penting bagi kita. Ini membuat kita semakin jauh dari tujuan sebenarnya. Dengan melepaskan kebutuhan untuk selalu terlihat baik, kita bisa kembali fokus pada apa yang benar-benar penting, proses kita sendiri. Dalam menghadapi kegagalan besar, penting juga untuk menjaga perspektif waktu. Apa yang terasa sangat besar hari ini mungkin tidak akan terasa sama beberapa tahun ke depan. Banyak hal yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, ternyata hanyalah satu bab kecil dalam perjalanan panjang. Stoik mengajak kita untuk melihat hidup dalam perspektif yang lebih luas, sehingga kita tidak terjebak dalam emosi sesaat. Ketika kita bisa melihat bahwa hidup terus berjalan, bahwa masih ada banyak hal yang bisa dilakukan, kita akan lebih mudah untuk bangkit. Bukan karena masalahnya menjadi kecil, tetapi karena kita tidak lagi membiarkannya mendominasi seluruh hidup kita. Kita mulai menyadari bahwa satu kegagalan tidak mendefinisikan siapa kita. Produktivitas yang stabil juga membutuhkan disiplin, bukan motivasi. Ini mungkin terdengar klise, tapi sangat relevan dalam konteks kegagalan. Motivasi akan naik turun, terutama setelah kita mengalami pukulan besar. Jika kita bergantung pada motivasi, kita akan sering berhenti di tengah jalan. Disiplin di sisi lain tidak bergantung pada perasaan. Disiplin adalah keputusan untuk tetap melakukan apa yang perlu dilakukan, meskipun kita tidak ingin melakukannya. Stoik sangat menekankan pentingnya tindakan yang konsisten, bukan tindakan besar yang sesekali, tetapi tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Ini yang akan membawa kita keluar dari keterpurukan secara perlahan tapi pasti. Setiap langkah kecil adalah bukti bahwa kita masih bergerak, masih berusaha, dan masih punya kendali atas hidup kita. Kegagalan besar juga sering membuat kita kehilangan arah karena tujuan kita terasa hancur. Apa yang dulu menjadi alasan kita bangun pagi, tiba-tiba hilang. Disinilah kita perlu membangun kembali tujuan, bukan dari nol, tetapi dari pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Apa yang benar-benar penting? Apa yang ingin kita capai, terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya. Proses ini tidak instan, butuh waktu, refleksi, dan kejujuran pada diri sendiri. Tapi justru disinilah kita bisa menemukan arah yang lebih kuat dan lebih otentik. Bukan tujuan yang didasarkan pada ekspektasi orang lain atau standar sosial, tetapi tujuan yang benar-benar berasal dari dalam diri kita. Dengan pendekatan seperti ini, kegagalan tidak lagi menjadi akhir, tetapi menjadi bagian dari perjalanan. Kita tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dihadapi dan dilalui. Ini bukan berarti kita akan menyukai kegagalan, tetapi kita tidak lagi takut padanya. Ketika rasa takut berkurang, kita akan lebih berani untuk mencoba lagi. Kita tidak lagi terjebak dalam zona aman yang sempit, tetapi berani melangkah keluar meskipun ada resiko. Dan disinilah produktivitas dan fokus bisa kembali tumbuh, bukan karena keadaan sudah sempurna, tetapi karena cara kita melihat dan merespons keadaan sudah berubah. Kalian semua mungkin pernah merasakan bagaimana satu kegagalan besar bisa mengubah cara pandang terhadap diri sendiri secara drastis. Yang sebelumnya merasa mampu, tiba-tiba merasa ragu. Yang sebelumnya penuh semangat, tiba-tiba kehilangan arah. Perubahan ini sering terjadi secara halus tapi dalam, dan jika tidak disadari, bisa membuat kita terjebak dalam kondisi stagnan yang berkepanjangan. Stoik menawarkan cara untuk keluar dari kondisi itu dengan menekankan pentingnya kesadaran diri yang jujur dan tidak dramatis. Banyak dari kita terbiasa memperbesar masalah di dalam pikiran. Kegagalan yang sebenarnya hanya satu aspek kehidupan terasa seperti mencakup seluruh hidup. Ini terjadi karena kita mencampur adukan identitas diri dengan hasil yang kita capai. Ketika hasilnya buruk, kita langsung menyimpulkan bahwa diri kita juga buruk. Padahal, itu dua hal yang berbeda. Stoik mengajarkan bahwa kita bukanlah hasil yang kita capai, tetapi bagaimana kita bertindak dan merespon situasi. Dengan memisahkan identitas dari hasil, kita bisa melihat kegagalan dengan lebih jernih.
Kita tidak lagi merasa hancur sebagai individu, tetapi melihat bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, dan itu bisa diperbaiki atau dipelajari. Ini memberikan ruang untuk bernafas, untuk berpikir, dan untuk bertindak tanpa tekanan yang berlebihan. Fokus seringkali terganggu karena kita mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus setelah gagal. Ada dorongan untuk segera memperbaiki semuanya, mengejar ketertinggalan, dan membuktikan bahwa kita masih mampu. Tapi pendekatan ini justru sering berujung pada kelelahan dan frustasi. Stoik mengajarkan untuk kembali ke dasar. Lakukan apa yang ada di depan mata dengan sebaik mungkin. Ketika kita menyederhanakan fokus, kita mengurangi beban mental yang tidak perlu. Kita tidak lagi memikirkan 1000 kemungkinan sekaligus, tetapi fokus pada satu langkah yang bisa dilakukan sekarang. Ini mungkin terasa lambat, tapi justru lebih efektif. Dengan fokus yang terjaga, kualitas tindakan kita akan lebih baik dan hasilnya pun akan mengikuti. Ada juga kecenderungan untuk menghindari rasa tidak nyaman setelah gagal. Kita mencari distraksi, menunda pekerjaan, atau bahkan menghindari hal-hal yang mengingatkan kita pada kegagalan tersebut. Ini adalah reaksi yang sangat manusiawi, tapi jika dibiarkan, bisa menjadi kebiasaan yang merusak produktivitas. Stoik tidak mengajarkan untuk menghindari rasa tidak nyaman, tetapi untuk menghadapinya dengan tenang. Rasa tidak nyaman bukanlah musuh. Itu adalah bagian dari proses. Ketika kita belajar untuk duduk dengan rasa itu, tanpa langsung bereaksi, kita akan menyadari bahwa rasa tersebut tidak sekuat yang kita bayangkan. Kita bisa tetap bergerak meskipun merasa tidak nyaman. Dan ini adalah kunci untuk menjaga produktivitas dalam kondisi sulit. Kalian semua juga perlu memahami bahwa kegagalan seringkali membawa ketidakpastian. Rencana yang dulu jelas, sekarang menjadi kabur. Ini bisa membuat kita merasa kehilangan arah dan sulit untuk mengambil keputusan. Stoik mengajarkan untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai sesuatu yang harus dihilangkan. Dengan menerima ketidakpastian, kita tidak lagi menunggu kondisi yang sempurna untuk bertindak. Kita mulai bergerak dengan informasi yang ada, sambil terus menyesuaikan langkah. Ini membuat kita lebih fleksibel dan lebih adaptif. Dua hal yang sangat penting untuk tetap produktif di tengah perubahan. Selain itu, penting juga untuk mengatur ekspektasi terhadap diri sendiri. Setelah kegagalan, banyak dari kita menjadi terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut kesempurnaan, tidak memberi ruang untuk kesalahan, dan terus-menerus mengkritik diri. Ini bukan hanya melelahkan, tapi juga menghambat kemajuan. Stoik mengajarkan keseimbangan antara disiplin dan penerimaan. Kita tetap perlu berusaha menjadi lebih baik, tetapi juga perlu menerima bahwa kita manusia yang bisa salah. Dengan pendekatan ini, kita bisa tetap bergerak tanpa terbebani oleh tekanan yang berlebihan. Kita belajar dari kesalahan tanpa menjadikannya sebagai beban yang menghentikan langkah. Produktivitas yang sehat juga melibatkan kemampuan untuk beristirahat. Ini sering diabaikan, terutama ketika kita merasa tertinggal. Kita berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan adalah dengan bekerja lebih keras tanpa henti. Padahal, kelelahan justru akan menurunkan kualitas kerja dan memperburuk keadaan. Stoik tidak menolak istirahat. Justru dengan menjaga keseimbangan, kita bisa mempertahankan energi dalam jangka panjang. Istirahat bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari strategi. Dengan tubuh dan pikiran yang lebih segar, kita bisa kembali bekerja dengan lebih fokus dan efektif. Kalian semua juga bisa mulai membangun rutinitas sederhana yang membantu menjaga stabilitas. Rutinitas memberikan struktur, dan struktur memberikan rasa aman. Di tengah ketidakpastian, memiliki sesuatu yang konsisten bisa sangat membantu. Tidak perlu rumit, yang penting bisa dijalankan secara konsisten. Misalnya, waktu bangun yang sama setiap hari, waktu khusus untuk bekerja, dan waktu untuk refleksi. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Dengan rutinitas, kita tidak perlu terus-menerus membuat keputusan dari nol. Kita sudah punya kerangka yang membantu kita tetap bergerak. Refleksi juga menjadi bagian penting dalam pendekatan Stoik. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami apa yang terjadi. Dengan refleksi yang jujur, kita bisa melihat pola, memahami kesalahan dan membuat keputusan yang lebih baik ke depan. Ini adalah proses yang berkelanjutan,
bukan sesuatu yang dilakukan sekali lalu selesai. Ketika kita menjalani semua ini, kita mungkin tidak langsung melihat hasil yang besar, tapi perlahan kita akan merasakan perubahan. Fokus mulai kembali, produktivitas meningkat, dan yang paling penting, kita merasa lebih tenang dalam menghadapi situasi. Kegagalan tidak lagi menjadi sesuatu yang menghancurkan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan yang bisa kita kelola. Seiring waktu, kalian semua akan mulai menyadari bahwa kegagalan besar tidak hanya menguji kemampuan, tetapi juga menguji ketahanan mental. Banyak orang sebenarnya punya kemampuan yang cukup, bahkan lebih dari cukup, tapi runtuh karena tidak mampu mengelola pikiran dan emosinya setelah mengalami kegagalan. Di titik ini, Stoik memberikan pendekatan yang sangat praktis, melatih pikiran agar tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membiasakan diri untuk melihat segala sesuatu secara proporsional. Ketika sesuatu berjalan buruk, kita cenderung langsung berpikir bahwa semuanya akan hancur. Ini adalah pola pikir yang memperbesar dampak negatif tanpa alasan yang jelas. Dengan melatih diri untuk bertanya, apakah ini benar-benar seburuk itu? Kita bisa mulai menahan reaksi berlebihan. Bukan berarti kita menyangkal kenyataan. Kita tetap mengakui bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tapi kita tidak langsung menggeneralisasi bahwa seluruh hidup akan ikut hancur. Ini membantu kita menjaga stabilitas emosional, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan kita untuk tetap fokus dan produktif. Kalian semua juga perlu berhati-hati dengan narasi yang terus diulang-ulang di dalam kepala. Pikiran kita punya kecenderungan untuk membentuk cerita. Dan jika tidak dikendalikan, cerita itu bisa menjadi sangat negatif. Kita mungkin mulai mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita selalu gagal, atau bahwa tidak ada harapan lagi. Narasi seperti ini tidak hanya tidak akurat, tetapi juga sangat merusak. Stoik mengajarkan untuk menguji pikiran kita sendiri. Apakah yang kita pikirkan benar? Apakah ada bukti yang mendukung? Atau itu hanya asumsi yang muncul karena emosi sedang tidak stabil? Dengan mengajukan pertanyaan seperti ini, kita bisa memisahkan antara fakta dan interpretasi, sehingga tidak terjebak dalam pikiran yang menyesatkan. Dalam konteks produktivitas, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua hari akan terasa baik. Akan ada hari di mana kita merasa lelah, tidak fokus, atau bahkan ingin menyerah. Ini adalah hal yang normal. Yang membedakan adalah bagaimana kita merespons hari-hari seperti itu. Apakah kita berhenti sepenuhnya? Atau tetap melakukan sesuatu meskipun kecil? Stoik mendorong kita untuk tetap bergerak, sekecil apapun langkahnya, karena konsistensi lebih penting daripada intensitas sesaat. Satu langkah kecil setiap hari akan membawa kita lebih jauh daripada satu langkah besar yang diikuti dengan berhenti lama. Selain itu, penting juga untuk mengurangi ketergantungan pada hasil sebagai sumber kepuasan. Jika kita hanya merasa puas ketika berhasil, maka kita akan sering merasa kecewa. Tapi jika kita bisa menemukan kepuasan dalam proses, dalam usaha yang kita lakukan, maka kita akan lebih stabil secara emosional. Kalian semua bisa mulai menghargai hal-hal sederhana, seperti menyelesaikan tugas, menjaga komitmen, atau bahkan hanya mencoba meskipun hasilnya belum terlihat. Dengan cara ini, kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil yang sering kali di luar kendali kita. Kegagalan juga bisa menjadi kesempatan untuk membangun ulang cara kita bekerja. Mungkin ada kebiasaan yang selama ini kurang efektif, atau cara berpikir yang justru menghambat. Dengan refleksi yang jujur, kita bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut dan mulai memperbaikinya. Ini bukan proses yang instan. Perubahan membutuhkan waktu dan konsistensi. Tapi dengan pendekatan yang tepat, kita bisa membuat perubahan yang benar-benar berdampak dalam jangka panjang. Kita tidak hanya bangkit dari kegagalan, tetapi juga menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Kalian semua juga perlu mengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru dalam ketidakpastian itulah,
kita belajar untuk beradaptasi, untuk menjadi lebih fleksibel, dan untuk menemukan cara-cara baru dalam mencapai tujuan. Stoik tidak menjamin hidup yang mudah, tapi Stoik memberikan alat untuk menghadapi hidup yang sulit dengan cara yang lebih tenang dan terarah. Dengan alat ini, kita bisa tetap produktif dan fokus, bahkan ketika keadaan tidak ideal. Pada akhirnya, yang menentukan bukanlah seberapa besar kegagalan yang kita alami, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Dengan pola pikir yang tepat, kegagalan bisa menjadi titik balik, bukan titik akhir. Dan dengan konsistensi dalam tindakan, kita bisa membangun kembali apa yang sempat runtuh. Sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kembali berdiri dengan lebih kokoh. Ketika perjalanan terus berlanjut, kalian semua akan mulai melihat bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada tidak pernah gagal, tetapi pada kemampuan untuk tetap berjalan meskipun sudah jatuh berkali-kali. Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari latihan mental yang terus-menerus, dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, dan dari kesediaan untuk tetap bertahan meskipun keadaan tidak mendukung. Salah satu hal yang sering terlewat adalah pentingnya kesabaran. Di era yang serba cepat, kita terbiasa ingin hasil instan. Ketika itu tidak terjadi, kita mudah frustasi. Setelah kegagalan besar, keinginan untuk segera memperbaiki semuanya bisa menjadi sangat kuat. Tapi tanpa kesabaran, kita justru akan membuat keputusan yang terburu-buru dan kurang tepat. Stoik mengajarkan bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Proses tidak bisa dipercepat secara paksa tanpa konsekuensi. Dengan menerima bahwa pemulihan juga butuh waktu, kita bisa lebih tenang dalam menjalani setiap langkah. Kita tidak lagi terburu-buru, tetapi tetap konsisten. Kalian semua juga bisa mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari latihan. Sama seperti otot yang perlu dilatih untuk menjadi kuat, mental kita juga perlu diuji. Tanpa ujian, kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita. Dengan cara pandang ini, kegagalan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi sesuatu yang bisa memberikan nilai. Ini bukan berarti kita mencari kegagalan, tetapi kita tidak lagi takut menghadapinya. Dengan mengurangi rasa takut, kita bisa lebih bebas dalam mengambil langkah. Kita tidak lagi terjebak dalam pikiran bagaimana kalau gagal, tetapi lebih fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang. Produktivitas yang berkelanjutan juga membutuhkan kejelasan dalam prioritas. Setelah kegagalan, seringkali kita merasa semuanya penting dan harus segera diperbaiki. Tapi kenyataannya, tidak semua hal memiliki dampak yang sama. Dengan menentukan prioritas, kita bisa mengarahkan energi ke hal-hal yang benar-benar penting. Kalian semua bisa mulai bertanya, apa satu hal yang jika diselesaikan hari ini akan membawa perubahan paling besar? Fokus pada hal itu dan abaikan hal-hal yang kurang penting untuk sementara. Ini membantu menjaga fokus dan mencegah kelelahan yang tidak perlu. Selain itu, penting juga untuk menjaga lingkungan yang mendukung. Lingkungan tidak hanya berarti tempat fisik, tetapi juga orang-orang di sekitar kita dan informasi yang kita konsumsi. Jika kita terus-menerus dikelilingi oleh hal-hal yang negatif, akan sulit untuk menjaga fokus dan semangat. Dengan memilih lingkungan yang lebih positif dan konstruktif, kita bisa mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk tetap bergerak. Ini bukan tentang menghindari kenyataan, tetapi tentang menciptakan kondisi yang memungkinkan kita untuk berkembang. Kalian semua juga perlu memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalanan yang sedang dijalani. Akan ada yang meremehkan, ada yang tidak peduli, bahkan ada yang meragukan. Stoik mengajarkan untuk tidak terlalu bergantung pada validasi dari luar. Selama kita tahu bahwa kita sedang melakukan hal yang benar, itu sudah cukup. Ketika kita tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, kita menjadi lebih bebas. Kita bisa fokus pada proses tanpa terganggu oleh opini yang tidak relevan. Ini membuat kita lebih stabil dan lebih konsisten dalam tindakan. Pada akhirnya, hidup akan selalu menghadirkan tantangan baru. Kegagalan yang satu mungkin akan diikuti oleh tantangan lain. Tapi dengan pola pikir stoik, kita tidak lagi melihat itu sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Kalian semua akan mulai menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari hidup yang tanpa masalah,
tetapi dari kemampuan untuk menghadapi masalah dengan cara yang tepat. Dengan ketenangan ini, fokus menjadi lebih mudah dijaga dan produktivitas menjadi lebih stabil. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tapi sangat mungkin untuk dijalani. Dengan kesadaran, disiplin, dan konsistensi, kita bisa melewati kegagalan besar tanpa kehilangan arah. Kita bisa tetap bergerak, tetap berkembang, dan pada akhirnya tetap menjadi versi diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, kalian semua mungkin mulai menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar setelah kegagalan bukan hanya soal bangkit, tetapi soal menjaga arah agar tidak kembali tersesat. Banyak orang sebenarnya mampu bangkit untuk sementara, tetapi kemudian kehilangan konsistensi karena tidak memiliki fondasi yang cukup kuat dalam cara berpikirnya. Disinilah Stoik kembali menunjukkan perannya, bukan hanya sebagai alat untuk bertahan, tetapi sebagai kompas untuk menjaga arah dalam jangka panjang. Ketika kegagalan besar terjadi, seringkali kita kehilangan kejelasan tentang apa yang benar-benar penting. Kita mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk tujuan yang selama ini terasa sangat jelas. Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena justru di fase ini, kita punya kesempatan untuk menyaring kembali apa yang benar-benar layak diperjuangkan. Stoik mengajarkan untuk tidak berburu-buru mengambil kesimpulan, tetapi memberi ruang untuk berpikir dengan tenang. Kalian semua bisa mulai mengamati kembali nilai-nilai yang selama ini dipegang. Apakah selama ini kita bergerak karena dorongan dari dalam, atau hanya mengikuti ekspektasi luar? Kegagalan seringkali membuka mata kita terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Mungkin ada tujuan yang sebenarnya tidak sepenuhnya kita inginkan, atau cara yang kita tempuh selama ini tidak sejalan dengan siapa diri kita sebenarnya. Dengan kesadaran seperti ini, kita bisa membangun ulang arah yang lebih jujur. Bukan arah yang sekadar terlihat baik di permukaan, tetapi yang benar-benar bisa membuat kita bertahan dalam jangka panjang. Ketika arah sudah jelas, menjaga fokus menjadi jauh lebih mudah, karena kita tahu alasan di balik setiap langkah yang diambil. Produktivitas dalam konteks ini bukan lagi soal seberapa banyak yang bisa kita lakukan, tetapi seberapa tepat apa yang kita lakukan. Banyak orang terjebak dalam kesibukan tanpa arah, merasa produktif karena terus bergerak, padahal sebenarnya tidak mendekatkan diri pada tujuan apapun. Stoik mengingatkan bahwa tindakan tanpa arah hanya akan menghabiskan energi tanpa hasil yang berarti. Kalian semua bisa mulai melatih diri untuk lebih selektif dalam bertindak. Tidak semua peluang harus diambil, tidak semua tugas harus diselesaikan sekaligus. Dengan memilih secara sadar, kita bisa menjaga energi tetap terarah. Ini bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi justru menjadi lebih strategis. Ada juga pentingnya untuk membangun hubungan yang sehat dengan kegagalan itu sendiri. Selama kita masih melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan atau harus disembunyikan, kita akan sulit belajar darinya secara maksimal. Stoik mengajarkan keterbukaan, bukan dalam arti harus menceritakan semuanya ke orang lain, tetapi dalam arti jujur pada diri sendiri. Kalian semua bisa mulai melihat kegagalan sebagai data, bukan sebagai identitas. Sesuatu yang bisa dianalisis, dipahami, dan digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, kegagalan kehilangan kekuatannya untuk menjatuhkan kita secara emosional, karena kita tidak lagi mengaitkannya dengan harga diri. Selain itu, penting juga untuk melatih kemampuan untuk kembali ke titik netral. Setelah mengalami emosi yang intens, baik itu sedih, marah, atau kecewa, kita perlu bisa kembali ke kondisi yang lebih tenang. Ini bukan berarti menghilangkan emosi, tetapi tidak membiarkannya mengendalikan kita terlalu lama. Kalian semua bisa melatih ini dengan cara sederhana, seperti memberi jeda sebelum bereaksi atau menarik diri sejenak dari situasi yang memicu emosi. Dengan kebiasaan ini, kita bisa menjaga kejernihan pikiran yang sangat penting untuk tetap fokus dan produktif. Dalam perjalanan ini, kita juga akan belajar bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu lebih lama, dan itu tidak apa-apa. Stoik mengajarkan untuk menerima ritme alami dari proses, tanpa memaksakan hasil yang instan.
Ketika kita berhenti memaksakan segalanya, kita justru bisa bekerja dengan lebih efektif. Kita tidak lagi terburu-buru, tetapi tetap bergerak dengan konsisten. Ini yang pada akhirnya akan membawa hasil yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kalian semua juga akan mulai melihat bahwa kekuatan sebenarnya tidak selalu terlihat dari luar. Tidak semua kemajuan terlihat jelas. Kadang kemajuan terbesar terjadi di dalam diri, dalam bentuk cara berpikir yang lebih tenang, reaksi yang lebih terkendali, dan keputusan yang lebih bijaksana. Dengan menghargai proses internal ini, kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil eksternal untuk merasa berhasil. Ini memberikan stabilitas emosional yang sangat penting, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak pasti. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih sadar dan lebih terarah. Dengan pendekatan stoik, kita bisa tetap menjaga fokus dan produktivitas, bukan karena keadaan selalu mendukung, tetapi karena kita belajar untuk tetap bergerak dalam kondisi apapun. Kalian semua akan menyadari bahwa kegagalan besar tidak lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi bagian dari proses yang membentuk kita. Dan dengan cara pandang seperti ini, kita tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar berkembang. Di titik yang lebih dalam perjalanan ini, kalian semua akan mulai memahami bahwa fokus sejati bukan hanya tentang mengerjakan sesuatu tanpa gangguan, tetapi tentang menjaga arah pikiran agar tidak terseret oleh hal-hal yang tidak penting. Setelah kegagalan besar, gangguan terbesar seringkali bukan datang dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Pikiran yang berisik, keraguan yang terus muncul, dan keinginan untuk menyerah menjadi tantangan yang nyata. Stoik mengajarkan bahwa pikiran perlu dilatih seperti halnya tubuh. Jika dibiarkan liar, pikiran akan cenderung bergerak ke arah yang negatif, terutama setelah mengalami pengalaman yang menyakitkan. Oleh karena itu, penting untuk secara sadar mengarahkan pikiran ke hal-hal yang lebih konstruktif. Kalian semua bisa mulai dengan menyadari kapan pikiran mulai melenceng. Misalnya ketika mulai membandingkan diri dengan orang lain, atau ketika mulai mengulang-ulang kesalahan di masa lalu. Begitu disadari, kita bisa perlahan mengembalikan fokus ke apa yang sedang dilakukan saat ini. Latihan ini mungkin terasa sulit di awal, tapi dengan konsistensi akan menjadi kebiasaan. Dan ketika pikiran sudah lebih terlatih, kita akan lebih mudah untuk tetap fokus meskipun ada banyak gangguan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan secara mendalam. Ada hal-hal yang memang tidak memiliki jawaban yang jelas, dan terus memikirkannya hanya akan menguras energi. Stoik mengajarkan untuk melepaskan hal-hal yang tidak memberikan manfaat, termasuk pikiran yang tidak produktif. Dengan mengurangi beban pikiran, kita bisa menggunakan energi mental untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ini akan berdampak langsung pada produktivitas, karena kita tidak lagi terpecah oleh banyak hal yang tidak relevan. Kalian semua juga akan mulai melihat bahwa keberhasilan bukanlah tujuan akhir, tetapi hasil dari proses yang dijalani dengan benar. Dengan fokus pada proses, kita tidak lagi terlalu khawatir tentang hasil. Kita percaya bahwa selama proses dijalani dengan baik, hasil akan mengikuti. Ini memberikan ketenangan yang sangat penting, terutama setelah mengalami kegagalan. Kita tidak lagi merasa bahwa satu kegagalan menentukan segalanya, karena kita tahu bahwa masih ada proses yang bisa dijalani. Pada akhirnya, perjalanan ini akan membawa kita pada pemahaman bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dan terarah dalam kondisi apapun. Dengan pendekatan stoik, kita tidak hanya belajar untuk bangkit dari kegagalan, tetapi juga untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bijak. Kalian semua akan mulai melihat bahwa fokus dan produktivitas bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang dibangun dari dalam. Dan ketika fondasi ini sudah kuat, kita tidak akan mudah goyah, bahkan ketika menghadapi kegagalan besar sekalipun.